warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang menyimak siaran Suara Ilang pada malam hari ini. Berjumpa lagi dengan kami dari studio Suara Ilalang yang pada malam hari ini saya tidak ditemani oleh Kang Ocit dan teman-teman yang lainnya. Dan sebelum kita istirahat pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan salah satu hal yang sangat penting yang jadi garapan kami, yaitu tentang manfaat positif dari permainan tradisional. Saudara-saudaraku, terutama ayah bunda dan anak-anakku semuanya, salah satu hal yang menjadi konsen kami dari Taman Baca Bermain Teras Ilalang adalah bagaimana kami kembali mengenalkan permainan tradisional. Kenapa permainan tradisional yang kami tawarkan kembali di tengah-tengah kehidupan modern ini? Karena kami berpikir dan saya berkeyakinan bahwa permainan tradisional adalah salah satu permainan yang tidak akan pernah kehilangan manfaat walaupun hadir di tengah-tengah permainan-permainan yang sekarang banyak dan marak di zaman modern seperti sekarang ini. Hari ini anak-anak kita sangat akrab sekali, sangat dekat sekali dengan berbagai macam permainan modern ya, mulai dari permainan yang disuguhkan melalui media-media offline maupun media-media online. Setiap rumah hari ini memiliki salah satu alat yang sangat ngetren ya, yang sangat diminati oleh semua orang, yaitu gawai, handphone, atau mungkin laptop. Nah, pada benda-benda ini itu isinya banyak sekali permainan-permainan menarik, baik itu diinstalkan langsung secara offline maupun yang hari ini karena memang jaringan internet sangat mudah untuk diakses, bahkan mungkin biayanya pun lebih murah, sehingga sangat mudah untuk diakses oleh semua orang. Dan di internet itu sendiri jauh lebih banyak lagi, kita bisa menemukan banyak hal dan salah satunya adalah permainan. Anak-anak kita hari ini sudah sangat akrab sekali dengan berbagai macam permainan tradisional, baik itu games, baik itu game atau mungkin yang berbentuk permainan edukatif dan sebagainya. Itu suatu hal yang tidak pernah kita bisa hindari, karena memang anak-anak kita hidup di zaman yang memang itu adalah zamannya gitu. Dan ini mungkin zaman yang dulu ketika kita anak-anak mungkin tidak terbayangkan akan seperti ini, bahwa dunia sangat begitu mudahnya, informasi sangat begitu gampangnya, setiap malam berbagai macam hal masuk dari rumah-rumah kita ke rumah-rumah kita melalui media yang bernama internet. Di internet menyediakan berbagai macam fasilitas, dan salah satunya adalah permainan dari yang seru dan menantang sampai permainan yang mungkin hanya sekedar untuk hiburan. Dan bahayanya lagi itu ada permainan-permainan ini dikonsumsi oleh anak-anak kita, sementara orang tua terkadang kurang mengawasi tentang bagaimana anaknya menggunakan gawai atau handphone. Nah, ini akan menjadi masalah untuk kita semuanya, karena saya ingin mencoba menggali sebetulnya tentang kenapa permainan modern ini sangat menarik, tapi memiliki sisi negatif yang juga tidak kurang, sangat banyak sekali, apalagi game ya. Dan saya juga ingin mengatakan kembali bahwa di tengah-tengah kekhawatiran kita dengan maraknya berbagai macam permainan lewat handphone, lewat media internet, kita seharusnya punya kembali menghidupkan permainan tradisional sebagai permainan alternatif, yang kalau kita gali, permainan tradisional ini memiliki nilai filosofis yang sangat dalam. Sahabat-sahabatku semuanya, malam ini saya hanya akan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kenapa kita harus kembali menghidupkan permainan tradisional. Gawai, handphone, atau mungkin laptop yang terkoneksi dengan internet itu sangat mudah sekali diakses oleh anak-anak kita hari ini, dan mereka bisa mendapatkan apapun. Dan karena dunia anak-anak adalah dunia main, maka anak-anak akan mencari konten-konten permainan, sehingga tidak asing dan tidak aneh juga untuk kita kalau akhirnya kita menemukan anak-anak kita mereka lebih tertarik untuk mencari berbagai macam permainan lewat gawai yang dipegangnya. Nah, apakah itu tidak boleh? Oh, boleh, dalam batas-batas yang wajar, baik durasi waktunya maupun konten permainannya. Dan ini sebetulnya yang sangat jarang diawasi oleh orang tua. Jika
anak-anak kita menggunakan gawai disesuaikan dengan usia, itu karena usia anak itu ada batasan-batasan interaksi mereka dengan gawai yang mungkin masih dinilai wajar. Tapi kalau untuk anak TK dalam 24 jam sehari semalam itu masih wajar kalau anak-anak kita memegang gawainya untuk bermain dan sebagainya tidak lebih dari 1 jam. Tapi untuk anak-anak yang sudah mulai menginjak SD, SMP, maka dia memiliki durasi yang masih dianggap wajar bermain menggunakan gawainya itu tidak lebih dari 2 jam. Karena kalau mereka sudah menggunakan media-media tersebut lebih dari waktu yang ditolerin tadi, itu bisa mengakibatkan terindikasinya atau bisa mengakibatkan anak-anak kita lambat laun akan terpapar virus kecanduan gawai atau kecanduan internet atau kecanduan handphone. Hal lain dari selain kecanduan yang membahayakan untuk anak kita, sebetulnya kalau kecanduannya saja mungkin kita tidak terlalu khawatir. Anak kita mungkin hanya karena ingin terus main sesuatu dalam gawai tersebut, tapi ada efek-efek negatif yang menjadi pengiring yang luar biasa bahayanya. Pertama, mungkin yang paling mudah kita pahami adalah radiasi. Jadi ketika anak-anak kita anteng di depan gawainya berjam-jam, yang jelas HP kita atau laptop kita yang terkoneksi dengan internet itu memancarkan radiasi yang jauh lebih besar daripada yang offline. Jadi ketika terkoneksi dengan internet, baik telepon maupun laptop, maka radiasi gelombang elektromagnetnya jauh lebih besar. Nah, ini akan memberikan pengaruh yang kurang baik atau bahkan mungkin tidak baik terhadap efek-efek kesehatan dan kejiwaan anak-anak kita. Karena radiasi tersebut akan mengenai, karena handphone itu digunakan di depan mata dan dia dekat dengan area kepala. Di kepala ini ada juga otak dan saraf-sarafnya, maka area itulah yang akan sangat mudah dipengaruhi oleh radiasi dari gawai ataupun dari laptop yang terkoneksi dengan internet. Kemudian yang kedua, ketika anak menggunakan gawai, ketika anak menggunakan internet, bermain internet, menggunakan handphone maupun gawai atau perangkat yang lainnya, maka anak kita akan terdiam berjam-jam dalam posisi yang tetap. Ketika anak dalam posisi duduk seperti ini, maka dia bisa bertahan berjam-jam duduk tanpa bergerak. Ini akan mengganggu terhadap kesehatan tulang dan ototnya. Kemudian waktu yang panjang yang dihabiskan untuk bermain gawai itu bisa mengakibatkan anak kita menjadi tidak sempurna, tidak maksimal pertumbuhannya, ya, tidak maksimal pertumbuhannya. Jadi efek dari main gadget yang berlebihan itu bisa mengakibatkan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kalau tidak salah saya pernah membaca beberapa artikel yang mengatakan bahwa pengaruh tidur itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi anak. Maka anak-anak di usia SD kelas atas, SMP itu ketika masa-masa maksimal pertumbuhan badannya itu harusnya durasi tidurnya lebih banyak, atau minimal durasi tidur 8 jam sehari semalamnya itu terpenuhi, sehingga itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan badannya. Nah, anak yang sudah kecanduan menggunakan handphone, gawai, dia akan mencuri-curi waktu dan menghabiskan waktu tersebut untuk menggunakan gawainya, dan itu bisa terjadi sampai malam hari atau bahkan mungkin bisa menghabiskan waktu malamnya sehingga waktu tidur terganggu. Kemudian ketika anak main gawai, mereka akan gawai yang mereka pegang kan dalam posisi yang sama berjam-jam, mungkin dipegang oleh handphonenya yang bergerak cuma kedua jarinya ini. Itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan saraf dalam diri anak. Ini hanya sedikit gambaran tentang bagaimana bahayanya gawai terhadap hidup anak-anak. Belum lagi kalau dilihat dari nilai ekonomis, bagaimana internet itu kan butuh pulsa, butuh isi pulsanya dan sebagainya, itu akan ada anggaran tertentu untuk anak-anak kita main handphone. Bahkan mungkin mereka bisa merelakan uang jajannya yang bisa dipakai untuk memberikan sesuatu agar tubuhnya sehat, akhirnya diberikan kuota agar bisa main handphone. Itu diantaranya. Nah, sementara permainan tradisional adalah berbagai macam permainan yang lahir dari hasil cipta karsa dan pikiran orang tua kita zaman dulu. Dan ternyata orang tua kita itu ketika membuat permainan-permainan tradisional, mereka nggak hanya menjadikan itu permainan, tapi kalau kita gali dari nilai filosofisnya, itu memiliki dan membawa nilai filosofis yang sangat dalam sekali. Ya,
kita mengenal beberapa permainan tradisional yang mungkin sampai hari ini masih ada gitu, masih kita lihat walaupun sangat jarang. Ada egrang, ya, kemudian ada batu congklak, ada main panggal, ketepel, kemudian ada yang menggunakan alatnya, ada perepet jengkol, kemudian paciwit-ciwit lutung. Itu kan berbagai macam permainan tradisional yang diwariskan oleh orang tua kita zaman dulu. Dan ternyata ketika itu kita dalami, ketika kita mencoba menggali apa nilai-nilai filosofis dan apa manfaatnya, ternyata luar biasa sekali. Saya bahkan terkagum-kagum ketika membaca beberapa artikel tentang manfaat permainan tradisional. Ya. Bagaimana permainan egrang, Bapak Ibu tahu kan egrang ya, saya tahu kan egrang, yang anak-anak menggunakan bambu itu, bambu di bagian bawahnya ada injakan, nanti diinjak sehingga seperti penyambung kaki, jadi berjalan di atas bambu yang bernama egrang itu ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Dilihat dari sisi pendidikan, dari prinsip-prinsip pendidikan, dari nilai pendidikan. Ketika anak belajar menggunakan egrang atau ketika anak menggunakan egrang, maka saat itu anaknya sedang dilatih motorik kasar dan motorik halusnya. Selain itu, ketika anak main egrang, maka dia harus belajar konsentrasi. Jadi melatih konsentrasi, melatih fokus. Kemudian juga melatih kinestetiknya, gerakan, kemampuan menyeimbangkan badan, ya, kemampuan mengontrol gerak badan. Itu sangat terlatih sekali, sangat dilatih sekali dengan permainan egrang. Itu baru permainan egrang. Belum kalau kita lihat nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam permainan tersebut, itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana permainan tradisional ini itu melatih tentang bagaimana anak kita belajar bersosialisasi. Karena nyaris permainan tradisional itu hampir tidak ada, walaupun ada, hampir tidak ada yang dimainkan sendirian. Berbeda dengan ketika anak main game online, maka mereka akan asik sendirian, nyaris tidak kenal dengan orang yang ada di sekitarnya, jangankan dengan orang lain, bahkan kalau di rumah dengan kakaknya sendiri, dengan orang tua sendiri, itu nyaris sangat minim sekali berinteraksi, baik melewati verbal maupun melewati interaksi badannya, karena mereka asik menggunakan daun. Tapi permainan tradisional itu rata-rata dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Main congklak contohnya, nggak seru main congklak sendirian, harus ada temannya, ada lawannya. Nah kalau di game online, iya ada main congklak, tapi main congklak sendirian, lawan komputer, tidak ada interaksi dengan orang lain. Itu melatih kecerdasan sosial anak. Apalagi ketika main perepet jengkol, ya, itu kan harus 3 orang, 4 orang yang memainkannya. Kemudian kalau main orai-oraian, banyak orang yang terlibat di situ. Jadi permainan tradisional itu banyak melatih anak-anak kecerdasan sosial anak-anak kita. Kemudian itu melatih tentang kesabaran, melatih tentang kejujuran, melatih tentang empati. Itu semua ada dalam permainan tradisional yang mungkin hari ini sudah kita tinggalkan. Karena kita terlalu tertarik dengan benda yang namanya handphone atau gawai. Saya menyampaikan hal ini bukan dalam artian saya membenci handphone atau saya tidak menyukai perkembangan teknologi. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus mengenal teknologi, kita harus bisa menggunakannya, tapi kita harus mampu menguasai diri kita, kita harus mampu mewariskan kecerdasan kepada anak-anak kita agar bisa menguasai dirinya, supaya tidak mengakibatkan semua kemudahan yang hadir dari teknologi ini akhirnya menjadi bencana untuk kita. Karena sebetulnya kehadiran teknologi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini itu harusnya menjadi berkah untuk kita yang hidup di masa ini. Karena orang tua zaman dulu kan belum ditakdirkan bertemu dengan teknologi yang secanggih ini. Nah, kita ini diberikan berkah oleh Allah tentang bagaimana kita bisa merasakan berinteraksi dengan banyak orang, lintas batas, lintas ruang, lintas waktu. Kapan saja kita ingin menemui siapa, kita bisa menggunakan media internet. Tapi semua ini akan akhirnya menjadi bencana untuk kita. Keberkahan ini akan berubah menjadi bencana kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan smart. Makanya salah satu kampanye kami adalah mari kita gunakan smartphone kita dengan smart, agar benda yang sudah cerdas ini membuat kita semakin cerdas. Bukan ketika mereka hadir, benda cerdas yang hadir di tengah-tengah kita membuat kita semakin manja, semakin malas, dan akhirnya menjadi menghantarkan kita kepada sebuah bencana besar. Dan itu jangan sampai diwariskan kepada anak-anak kita. Saudara-saudaraku sekalian,
konsen kami Taman Baca dan Bermain Teras Ilalang, selain kami mengkampanyekan tentang menumbuhkan budaya baca, minat baca, budaya menulis dan minat menulis, kami juga mengajak semua orang, semua lapisan, semua kelompok, semua golongan, semua pihak untuk mari kembali menghidupkan permainan tradisional. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk mengambil sari-sari pelajaran yang sangat penting yang tinggalkan dan diwariskan oleh orang tua kita di masa lalu agar tetap menjadi kejayaan di masa saat ini. Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan budayanya sendiri. Dunia telah mempertunjukkan kepada kita bagaimana negara-negara yang besar, bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa-bangsa yang mengusung budaya aslinya sendiri, bahkan mereka hidup dengan kebudayaannya. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa melepaskan dari budaya kita sendiri. Jangan sampai kita sering menggunakan dalil budaya ini hanya untuk dalil untuk menyangkal orang yang tidak kita sukai. Banyak orang yang membawa pelajaran-pelajaran baik dari negara lain, kemudian dicoba diaplikasikan di negara kita agar kebaikannya menular ke negara kita. Nah, sebagian di antara kita seringnya mengatakan bahwa itu mah budaya orang lain, bukan budaya kita. Padahal apapun yang baik datang dari manapun, kalau bagus dan bisa diaplikasikan di tempat kita, maka tidak ada salahnya untuk kita gunakan. Karena itu hal yang paling bagus. Karena tidak selalu juga apa yang kita miliki adalah hal yang bagus untuk kita. Sehingga sampai hari ini, maka kita tidak heran kenapa sampai hari ini budaya kita ini tidak menjadi energi untuk kita. Sekali lagi saya sampaikan, kalau dalam istilah orang Sunda ada istilah kaluhur tesirungan terhadap teakaran, artinya ngambang, tidak jelas. Ini yang menjadi masalah kebudayaan dan kehidupan modernisasi kita hari ini. Oleh karena itu, kami dari Taman Baca dan Bermain Teras Ilalang mengajak kembali, ayo kembali hadirkan di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita, berbagai macam permainan alternatif, yaitu permainan tradisional, sambil kita mempelajarinya. Bagi teman-teman yang ingin diskusi lebih panjang tentang berbagai macam nilai-nilai filosofis yang terkandung dari permainan tradisional, apa nilai-nilai positifnya, apa manfaatnya untuk anak-anak kita, maka bisa datang di markas kami di Taman Baca dan Bermain Teras Ilalang dan kita bisa sharing, saling bertukar ide dan gagasan tentang hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, itu saja mungkin untuk pertemuan kita malam ini. Sebelum kita tertidur, kita periksa dulu handphone anak-anak kita. Jangan-jangan anak kita malam ini tidak tidur karena main handphone, baik main game maupun bermain media sosial. Periksa handphonenya, kemudian pastikan handphonenya tidak terpassword. Saya mengatakan bahwa jika anak kita beri handphone, kemudian handphonenya dipassword, maka di rumah kita sedang terjadi bibit-bibit bencana. Bencana apa? Anak kita tidak percaya dengan orang tuanya, dan orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Maka salah satu tanda mulai berkurangnya peran seorang tua terhadap anaknya ketika anaknya menyembunyikan banyak hal dalam handphonenya. Silakan bangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Kalau sudah tanggung diberi handphone, diskusikan yang baik-baik dengan anaknya agar handphone tersebut kembali diambil menjadi milik orang tuanya, dan sepakati waktu anak-anak kita menggunakan handphone. Satu hari diusahakan tidak lebih dari 2 jam. Silakan mau pagi, mau siang, ataupun mau sore. Saudara sekalian, sahabat-sahabatku, ayah bunda, dan siapapun yang menyimak siaran saya ini, mudah-mudahan itu menjadi warning untuk kita semua bahwa berkah yang Allah berikan lewat kemajuan teknologi jangan menjadi bencana, dan kita harus awali dengan diri kita dan keluarga kita, mulai saling memperhatikan, saling mengawasi, dan saling menjaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ini adalah malam keberkahan untuk kita semuanya, dan ini menjadi malam berbagi kebaikan untuk kita semuanya. Salam literasi dari kami, Studio Teras Ilalang, Taman Baca dan Bermain Teras Ilalang, Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.